Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Hitus Soleha. NIM saya 2041050202040. Prodi Ekonomi Syariah 2 Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI, di mana di sini beliau menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir di suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 6. Yang pertama, produk domestik brutus atau disebut dengan gross domestic product. Yang kedua, pendapatan nasional brutus atau disebut gross national product. Yang ketiga, pendapatan nasional neto atau disebut dengan net national product. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau disebut dengan neto national income. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau disebut produk income. Yang keenam, yaitu terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Kita akan mengulas satu persatu dari 6 konsep pendapatan nasional. Langsung saja. Yang pertama, produk domestik bruto atau disebut gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas suatu wilayah, suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Berikut cara perhitungan gross domestic product, yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau disebut gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk jika dihasilkan oleh warga negara termasuk luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual barang di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam gross domestic product. Berikut cara perhitungan gross national product, yaitu pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto adalah nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Cara menghitung produk nasional neto dengan GNP dikurangi produk deskripsi atau penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau neto nasional income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa dan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut cara perhitungan NNI, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran, maupun pendapatan wirausaha yang didapatkan secara berantai. Berikut cara menghitung pendapatan perseorangan, yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan transfer premi. Sedangkan premi adalah permintaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana piunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui konsep pendapatan, maka sekarang kita akan membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 9. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dalam setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator pendapatan. Yang ketujuh, sebagai indikator pendapatan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan
perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang terakhir, perbandingan indikator. Yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Pendapatan. Dan yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. R adalah biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap. I adalah bunga, dan P adalah keuntungan. I investasi dan G adalah pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebab pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai satuan antara saudara dan sedekah. Yang terakhir, kita akan membahas sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan dalam ekonomi Islam ada 9. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Keempat, zakat. 5, uswah. Yang keenam, zidyah. Yang ketujuh, kharaj. Yang kedelapan, pajak tambahan data karun. Yang terakhir yaitu wakaf. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.